Bilangnya ada PK Putri, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang dinamis sejak kemerdekaan. Dari kurikulum 1947 hingga kurikulum terbaru. Setiap perubahan mencerminkan upaya untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Memahami sejarah perkembangan kurikulum ini penting bagi mahasiswa pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perubahan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga sekarang. 1. Kurikulum tahun 1947. Kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter dengan penguasaan keterampilan dan pengembangan potensi individu. Fokus utamanya adalah menanamkan nilai kebangsaan dan mempersiapkan generasi muda untuk membangun negara yang baru serta merdeka. Kedua yaitu kurikulum 1952. Perubahan ini mengarah pada penguatan pengajaran mata pelajaran akademik dan persiapan selanjutnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kurikulum ini dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional pada masa itu. Ketiga, yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini memperkenalkan pendekatan yang lebih holistik, menyeimbangkan aspek intelektual, emosional, dan spiritual. Selain itu, kurikulum ini juga mulai menekankan pentingnya pengembangan keterampilan praktis dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Keempat adalah kurikulum 1994. Kurikulum ini mengintegrasikan berbagai pembangunan kemampuan berpikir kritis, pemecahan pemahaman, pemecahan masalah, serta keterampilan hidup. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat modern. Yang kelima adalah kurikulum 2006. Kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum tingkat status pendidikan atau KTSP yang memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas sekolah dalam mengelola pendidikan. Keenam, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pada pengembangan kompetensi abad 21 seperti kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis. Pendekatan pembelajaran yang digunakan juga lebih berpusat pada siswa untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses belajar. Ketujuh, yaitu kurikulum merdeka. Filosofi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka didasarkan pada filosofi pendidikan yang menekankan pada kebebasan belajar, kemandirian peserta didik, dan pengembangan potensi individu. Pendekatan ini bertujuan untuk memperdayakan siswa agar menjadi pembelajar sepanjang hayat dan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dan alasan perubahan kurikulum. 1. Yaitu perkembangan sosial dan ekonomi. Perubahan kurikulum seringkali dilatar belakangi oleh perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, kebutuhan akan keterampilan baru, tuntutan pasar kerja, dan dinamika globalisasi, memaksa sistem pendidikan untuk beradaptasi dan menyesuaikan kurikulumnya. 2. Perubahan paradigma pendidikan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, paradigma pendidikan juga mengalami pergeseran. Kurikulum harus mampu mengakomodasi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, mendorong critical thinking, dan memfasilitasi pengembangan kompetensi abad 21. 3. Pengaruh globalisasi. Globalisasi telah membawa dampak signifikan pada sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini mampu memberikan peserta didik untuk bersaing di tingkat global, memahami keberagaman, serta menyelaraskan dengan standar internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan
Dampak perubahan kurikulum. Dampak perubahan kurikulum antara lain adalah peningkatan akses pendidikan. Setiap perubahan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya pemerintah untuk memperluas kesempatan belajar baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Selanjutnya, kualitas pembelajaran. Perubahan kurikulum juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dengan pendekatan yang lebih berpusat pada siswa dan pengembangan kompetensi abad 21. Diharapkan dapat meningkatkan engagement dan prestasi peserta didik. Selanjutnya yaitu kesiapan lulusan. Salah satu tujuan utama perubahan kurikulum adalah untuk mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman akan menghasilkan lulusan yang kompetitif dan mampu berkontribusi pada pembangunan nasional. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah tantangan implementasi perubahan kurikulum. Resistensi terhadap perubahan kurikulum seringkali menimbulkan resistensi dari berbagai pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, dan masyarakat. Perubahan mindset, pemahaman, dan kebiasaan lama menjadi tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya itu koordinasi dan komunikasi. Perubahan kurikulum memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah, dan juga masyarakat. Komunikasi yang efektif dan sinkronisasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan implementasi di lapangan. Selanjutnya itu kesimpulan. Dinamika perubahan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan dinamika sistem pendidikan yang terus beradaptasi dengan kebutuhan. Transformasi pendidikan perubahan kurikulum ini merupakan sebagian dari upaya transformasi pendidikan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang lebih kompeten, kreatif, siap menghadapi tantangan masa depan. Baiklah teman-teman, itu saja sedikit presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom komentar dan akan saya jawab sebisanya. Terima kasih.